Yang kusembah hanya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang ku
Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami Tuhan. Allah kami yang maha besar Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih padamu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah kami. Engkau Allah kami yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Rajaku Tuhan Yesus. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada sore hari ini kami boleh ada lagi dalam rumah-Mu Tuhan. Kami akan menyembah-Mu Tuhan. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Kau Allah kami yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau beri kami kekuatan, kesehatan pada hari ini. Boleh kami ada lagi dalam rumah-Mu Tuhan ini oleh kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin kami ada di sini Tuhan. Kami akan menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Biar Roh Allah bekerja Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Seberapa kami ada, Engkau ada di sini Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Engkau Allah yang begitu mengasihi dan menyayangi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah patut disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Seberapa kami yang ada Tuhan hadir di sini Tuhan. Berkati kami pada sore hari ini ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan akhirnya. Biarlah jadi Tuhan. Kami serahkan semuanya ibadah pada sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan nyanyikan marilah kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini ya. Biarlah hati kita buka untuk memuji Tuhan. Karena hari ini hari yang bahagia dalam hidup kita ya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan.
Haleluya. Hati kita penuh pujian ya. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita ya. Tuhan berpelihara kita, menolong kita. Kita tidak bisa balas cintanya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tuhan begitu baik dan kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Haleluya. Hidup kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan untuk menghitung setiap kebaikan Tuhan tidak cukup. Tuhan Yesus, apa yang kami dapat lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu. Tetapi inilah kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau terus membentuk kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami senantiasa mau memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, layak untuk kami agungkan, layak untuk kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita, melimpah ucapan syukur untuk setiap pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini pun Tuhan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman itu untuk menguatkan hidup kami ya Tuhan, supaya kami dapat terus pandang kepada Engkau. Apapun yang jadi dalam kehidupan kami, Engkau yang terutama Tuhan. Biarlah Tuhan kembali menguatkan kehidupan kami, supaya kami terus setia dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu kami mampu untuk dapat Tuhan Yesus menyimpannya di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Bahkan kami pun mampu untuk melakukannya oleh karena Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, keberkati hamba-Mu yang sudah memimpin dalam pujian, berkati kehidupan pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti akan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-6.
Injil Matius pasalnya yang ke-6. Saya rindu kita akan membaca dari ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini adalah merupakan nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan kepada murid-muridnya dalam hal berbicara tentang mengumpulkan harta. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah berbicara tentang harta rohani. Tetapi Tuhan Yesus memulai dengan harta duniawi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kita mengumpulkan harta duniawi, itu tidak salah. Tetapi kita harus ingat bahwa harta yang ada di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara, dan itu akan hilang. Dan itu juga pasti akan rusak, akan hancur. Dan bisa jadinya itu akan dicuri, akan dirampas, akan diambil oleh orang lain. Nah, Yesus mengatakan bahwa harta di dalam dunia ini boleh kita cari, boleh kita mencari harta di dalam dunia. Tetapi kita harus tahu bahwa itu adalah harta yang bisa hilang, bisa hancur. Dan dikatakan di sana, di bumi ini ada ngengat dan karat. Artinya bisa menjadi sesuatu hal yang tadinya berguna, namun menjadi tidak berguna ketika dia sudah hancur. Hancur, entah dia hancur karena berkarat atau apalah gitu. Pokoknya sesuatu yang tidak dapat memberikan kepada kita sesuatu yang kekal. Harta yang ada di dalam dunia. Nah, Tuhan Yesus katakan, ayat yang ke-20 itu, Tuhan Yesus katakan bahwa kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Tuhan Yesus sudah mulai mengajak kepada murid-murid pada waktu itu bahwa hal yang utama dalam hidup orang percaya adalah mereka mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan selama di dalam dunia. Hal yang paling utama yang harus dikejar oleh setiap orang percaya adalah dia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau dia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, Yesus katakan dia sedang mengumpulkan harta di sorga. Kalau kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita mengumpulkan harta di sorga. Dan dengan tegas Yesus katakan bahwa harta yang ada di sorga itu tidak akan rusak,
tidak bisa diambil, tidak bisa dirampas oleh orang lain. Mau pilih yang mana? Harta di sorga atau harta di dunia? Pasti kita sebagai orang percaya kita akan berkata, kita akan lebih memilih harta yang ada di sorga. Tetapi untuk mendapatkan harta yang ada di sorga, Yesus katakan kita harus melakukan hal-hal yang benar. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus pernah berkata bahwa harta yang tempat yang kita miliki di sorga itu dibuat bukan oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah sendiri. Itu sebabnya tempat itu tidak akan hilang, tidak akan hancur, apalagi diambil orang. Tidak. Jadi ketika kita mengumpulkan harta di sorga, Tuhan Yesus menjamin itu aman. Itu tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Bagian kita tetaplah menjadi bagian kita. Bagian kita tetaplah menjadi milik kita. Orang lain tidak bisa mengambil. Hancur pun tidak mungkin, tidak akan bisa. Ngengat dan karat pun tidak akan bisa memakan. Pesan utama yang Yesus sampaikan kepada murid-murid dan kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 sampai 21 ini, bahwa kita harus lebih mengutamakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita lebih harus mengutamakan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu berpengaruh dari pikiran, dari hati kita. Karena ayat yang ke-21 berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini yang Yesus ingatkan, waspada dengan hal ini. Sekarang kita mau menaruh hati kita, mencondongkan hati kita kepada harta di duniawi atau harta di sorga. Dan pasti kita akan berkata seperti saya katakan tadi, orang percaya, anak-anak Tuhan pasti akan berkata, saya akan mengumpulkan harta di sorga. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita dituntut untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk kita dapat mengumpulkan harta kita di sorga dan kita hanya berfokus kepada Tuhan, di mana hati kita hanya kepada Tuhan, maka kita harus mengubah cara pandang kita, pemikiran kita tentang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu lebih utama. Itu lebih utama dari hal-hal duniawi. Karena hal-hal yang ada di dalam dunia ini itu akan hilang, itu akan lenyap. Bahkan bisa saja kemungkinan diambil orang, hilang, dicuri orang. Itu hanya harta-harta yang hanya sementara, yang tidak bisa memberikan kepada kita pengharapan yang teguh di situ. Itu akan hilang. Kalau kita melihat di dalam Injil, maksud saya di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, dia katakan begini di dalam ayat yang ke-17, maksud saya 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17, di sana berkata begini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada
pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, katakanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan merasa bangga, merasa hebat dengan kekayaan yang mereka miliki. Karena dia katakan di sana, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Tetapi Paulus katakan kepada Timotius, melainkan kita hanya berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya, Allah yang kaya raya itu, yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Hanya berharap kepada Tuhan, tidak bergantung kepada hal-hal duniawi. Paulus ingatkan kepada Timotius, ingatkan kepada orang-orang yang punya banyak uang, jangan bangga dengan apa yang mereka miliki. Itu akan hilang, itu akan lenyap. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Nah, ini yang ditanamkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekayaan itu adalah hal-hal yang sementara. Tetapi Paulus katakan, biarlah mereka suka memberi dan suka membagi, karena dengan demikian mereka mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita nggak harus jadi orang kaya untuk bisa memberi atau membagi. Tapi dengan apa yang kita miliki dalam harta duniawi yang kita miliki, kita memberi dan berbagi kepada orang lain. Dengan apa yang kita miliki. Nggak harus jadi orang kaya dulu baru kita mau memberi. Oh, saya mau jadi orang kaya dulu baru saya mau memberi, mau membagi-bagi, mau menyumbang. Tidak perlu. Apa yang ada pada kita, yang kita bisa berikan kepada orang lain, itu yang kita lakukan. Nah, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan apa yang menurut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena apa yang kita miliki, harta di dalam dunia yang kita miliki, itu hanya sementara, itu akan hilang, itu akan lenyap, itu akan hancur. Kita punya apa di dalam dunia? Harta apa yang kita miliki dalam dunia? Itu hanya sementara. Tuhan hanya titipkan kepada kita. Dan Tuhan ingatkan, Yesus ingatkan kepada murid-murid tadi, itu akan hilang. Itu bisa diambil oleh orang lain. Tapi Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah harta yang ada di sorga. Artinya bahwa kita mau melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Biarlah kita menjadi kaya dalam kebajikan, menjadi kaya dalam kebaikan, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tadi saya katakan, bukan tunggu jadi kaya dulu baru kita mau memberi dan berbagi kepada orang lain. Apa yang kita miliki. Gak perlu saya katakan berbagi untuk hal-hal yang banyak, yang besar dulu. Oh, nanti dulu saya mau jadi kaya dulu baru saya mau berbagi kepada orang lain. Tidak sampai segitunya.
Tapi yang Tuhan minta kepada kita adalah kita menjadi kaya dalam kebajikan, kaya dalam kebaikan. Itu yang Tuhan minta. Kalau kita menjadi kaya dalam kebajikan, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Dengan demikian mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, bagi kita, bagi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Paulus ingatkan kepada Timotius. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan harta di sorga untuk kebaikan kita. Biarlah kita kaya dalam kebajikan. Nggak perlu kaya dalam harta di dunia, tapi kita kaya dalam kebajikan. Kita mau berbagi, memberi kepada orang lain. Berbagi, memberi kepada orang lain tidak terbatas kepada hal-hal materi, kita memberi uang, tidak. Kita berbagi tenaga, kita berbagi pikiran, kita berbagi pendapat, itu adalah berbicara tentang kita berbagi. Jadi tidak melulu tentang sesuatu yang berbau materi, tapi dalam hal perbuatan kita melakukan yang baik kepada orang lain, kita sudah berbagi. Itu bagian dari berbagi, membagi, memberi untuk orang lain. Memberi dalam hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan memberi karena punya motivasi, ada modus-modus tersembunyi, bukan. Tapi kita melakukan karena kita adalah anak Tuhan. Karena kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Kan Tuhan tidak pernah meminta uang kita untuk kirim ke sorga. Tidak. Tuhan tidak bilang kirimlah harta-hartamu ke sorga. Tidak. Yang Tuhan minta kepada kita adalah kita memberi yang terbaik. Melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan gak punya rekening loh. Jadi Tuhan gak perlu ditransfer. Gak perlu kita transfer. Oh, saya mau transfer harta saya ke sorga. Buat apa? Yang Tuhan minta kepada kita adalah kita mau melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi kaya dalam kebajikan, seperti yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Kemudian kita kembali di dalam Injil Matius tadi, di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, Matius pasal yang ke-6 tadi, di dalam ayatnya yang ke pasal 19, pasal 6 ayat yang ke-19 tadi. Kita lihat di ayatnya yang ke-22, ayat 22. Di sana Tuhan Yesus katakan kepada para murid-murid, ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-murid, mata kita adalah pelita tubuh. Kalau mata kita baik, mata kita selalu memandang hal-hal yang baik, maka dikatakan teranglah seluruh tubuh kita. Tapi jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita hanya melihat hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Biarlah kita melihat hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kalau kita sudah mulai melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, itu akan mempengaruhi pikiran dan bahkan masuk ke dalam hati kita, dan itu akan keluar dalam perkataan dan perbuatan kita. Kalau kita hanya melihat hal-hal yang tidak baik, itu termasuk kekurangan, kelemahan orang lain, maka yang ada di dalam hati dan pikiran kita adalah kita akan keluar hal-hal yang tidak baik dari orang lain. Tapi kalau kita melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka terang itu akan tetap ada di dalam hidup kita. Terang yang kita lihat itu akan menyinari seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita. Tapi kalau mata kita selalu melihat hal-hal yang jahat, maka hal-hal yang jahat itulah yang akan keluar. Dan kalau dikatakan di ayat yang ke-23, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, kita yang mau mengumpulkan harta di sorga, marilah kita melihat, memandang hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hanya melihat hal-hal yang tidak baik, kalau kita hanya mencari-cari kekurangan orang lain, melihat kekurangan orang lain, maka yang ada di dalam pikiran dan perkataan kita adalah hal-hal yang tidak baik yang keluar. Tapi kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka yang akan keluar dari pikiran, dari hati, dari perkataan, dari perbuatan kita, itu pasti yang baik-baik. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Tapi kalau yang kita lihat yang buruk-buruk saja, maka yang keluar yang buruk-buruk. Sebagaimana apa yang masuk, itu yang keluar. Kalau yang dia lihat dan kemudian masuk ke dalam pikiran, dalam hati, yang akan keluar ya seperti itu juga. Yang buruk-buruk. Dan Tuhan Yesus katakan, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, bagaimana supaya kita hanya melihat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hanya memperhatikan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Ayat yang ke-24 adalah kuncinya. Ayat yang ke-24 di sana berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya bahwa kita hanya dapat mengabdi, kita hanya berfokus, kita hanya percaya kepada Tuhan. Kalau kita hanya percaya kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita akan selalu bersemangat untuk mengumpulkan harta yang ada di sorga. Dan mata kita hanya memandang hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam surat Galatia pasal yang pertama, surat Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang?
Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia, apakah dia sekarang hanya melakukan atau mencari sesuatu yang menjadi kesenangan atau kesukaan manusia, atau dia mencari kesukaan Allah? Paulus tekankan, kalau dia hanya mencari untuk kesukaan manusia, berarti dia bukanlah hamba Kristus. Artinya bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, hanya mengasihi Tuhan saja, hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Artinya kita hanya melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam hidup kita, keseluruhan hidup kita, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, kita hanya melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Itu saja. Kita mengumpulkan harta yang ada di surga. Kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, bukan melakukan apa yang disenangi oleh manusia. Bukan melakukan apa yang dilihat manusia baik, apa yang dilihat oleh manusia berkenan, apa yang menyenangkan hati manusia. Tapi kita mau melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita mau menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hanya mau mengabdi kepada Tuhan saja, yang hanya mau mencari dan mengumpulkan harta di sorga. Bukan berarti kita nggak udahlah kalau gitu saya nggak usah kerja lah, saya mau diam-diam di rumah saja. Enggak, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha untuk hidup kita. Tapi bukan berarti kalau kita sudah bekerja, saya sudah bekerja, saya fokus saja ke pekerjaan saya. Bukan, kita bisa bekerja, tapi yang Tuhan mau, kita hanya fokus kepada Tuhan. Itu saja. Kita hanya mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan adalah kita hanya melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Sebagaimana seorang budak mengabdi kepada tuannya, dia melakukan segala sesuatu untuk tuannya. Seperti itulah kita sebagai orang percaya yang mengabdi kepada Tuhan. Kita hanya melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Baik itu dalam perilaku kita, baik itu di dalam perkataan kita, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saat ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap mengabdi kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah pengharapan kita. Puji Tuhan. Saya jemput kita berdiri, kita nyanyikan itu pujian. Ku datang pada salib itu, ku ingat cinta Tuhanku, dan seterusnya. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhan. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku ingat cinta
saja sanaku dapat dosa. Kepadamu Tuhan kami datang saat ini Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah diingatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Ini Tuhan kami mau berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi penghalang mereka Tuhan. Tapi pada saat ini kami mau berdoa Tuhan. Apapun yang mereka rasakan dan alami saat ini dalam hidup mereka, kami berdoa kepadamu Tuhan, mari tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah mereka. Kalau mereka sedang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan. Kalau ada hal yang membuat mereka tidak mengalami kelemahan secara tubuh, kelemahan secara rohani, hal-hal ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Hancurkan segala hal-hal yang menghalangi mereka untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, semuanya ada di dalam kehendak Tuhan, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Berkatilah jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Berkatilah dalam setiap rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan pelihara ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan berkati. Tuhan buka jalan selalu. Tuhan tetap terus bekerja dalam pelayan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan terus bekerja dan nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang minggu yang akan kami lewati, Tuhan menyertai dan melindungi dan memberkati kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.